bertapa, lalu akhirnya mendapatkan ilmu. Sebenarnya ilmu yang didapatkan bukanlah ilmu baru, tapi kata-kata tuan-tuan guru dulu yang bermanfaat yang masih tertinggal. Nah, itu sebabnya dalam berkata itu kita penting berkata baik, sopan, karena suara kita itu tidak hilang, dia tetap menggema di semesta ini. Dan itulah sebabnya orang-orang dulu ketika dia pergi bertapa ke tempat yang sepi, akhirnya gema-gema suara itu tertangkap. Akhirnya rahasia-rahasia yang pernah tuan-tuan guru dulu tuangkan kepada murid-muridnya ketangkap sama kita gelombang, sehingga akhirnya kita mendapatkan pemahaman. Jadi kita selalu dalam proses belajar mengajar, baik kita sebagai seorang guru menjadi seorang guru, dan itu tidak akan pernah berhenti, hanya di hari. Jadi itu bisa mungkin itu sedikit pembahasan dari saya tentang pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu akhirnya muncul dan bagaimana pengetahuan baru itu juga muncul, itu dengan sering kita berbagi pengetahuan, dan bagaimana kita sering berdiam diri sehingga akhirnya juga menangkap suara-suara tuan-tuan dulu yang masih tersimpan di semesta ini. Karena setiap perkataan itu tidak pernah hilang, dia tetap ada. Itu sebabnya kita harus berkata yang baik. Maaf Bu, kalau boleh izinkan untuk kami bertanya, mungkin ini agak sedikit menyebutkan ilmu yang saya perlu katakan. Barangkali nanti di luar ada pertanyaan yang berfungsi tentang hukum. Di sini akan saya ingin sekedar, tapi saya mohon maaf karena dalam adab murid adalah tidak boleh bertanya yang lalu berat. Kita tidak bisa dulu. Tapi insya Allah karena memang ini ya kategori juga mengatakan tentang ilmu. Jadi yang paling yang akan saya tanya adalah apakah ilmu pokok itu hukum dalam Islam paling bagaimana? Ini yang saya jelaskan ke depan karena saya juga baru sering memakai ilmu itu, bahkan itu dengan merah sendiri pun pernah saya kerjain sampai dia teriak kalau nggak salah setengah menit ya, yang mau nangis karena sudah kabur semua. Jadi bagaimana menurut pandangan agama dan agama, karena di sini mungkin secara garis besar di seluruh agama pun bisa melakukan ya Bang, entah itu Buddha, Kristen, Hindu dan Islam. Nah, yang saya tanyakan pandangan agama tentang ilmu. Ini yang kadang saya ditanya orang, ini kalau jujur ini Bu, tapi jujur aja nggak punya selama, hanya sekedar apa iya sih? Saya penasaran. Itu nilai gambar. Kalau nggak salah setengah menit saya sudah berteriak semua kampus masih berkumpul semua kampus. Dan saya sih ketawain, betul ketawain. Tak sembunyi alhamdulillah. Penjelasan menurut agama. Ya saya nanti kan bertanya sih penjelasan dengan kamu. Ya sebenarnya kan setiap pengetahuan itu baginda Nabi kita juga menurunkan pengetahuan sesuai dengan karakter. Jadi begini, satu-satunya kelebihan baginda Nabi adalah beliau bisa berbicara sesuai dengan akal orang. Jadi ketika dalam pertemuan ada beberapa orang yang tahapan akalnya berbeda, beliau tidak pernah membuka pembicaraan yang tinggi. Nah, itu sebabnya beliau juga ada memberi pengetahuan secara berbisik. Misal langsung ke Sayyidina Ali yang tidak dipublish, langsung ke Abu Bakar yang tidak dipublish. Tapi akhirnya Abu Bakar atau Sayyidina Ali juga memberikan secara berbisik kepada murid-muridnya yang sesuai juga dengan akalnya.
sebabnya ada hal-hal yang tidak dibicarakan, yang akhirnya orang awam tidak tahu. Kan pernah suatu ketika, jadi sebelum saya menjawab kau, saya beri gambar. Jadi suatu ketika para sahabat berkumpul, dan para sahabat itu ada orang-orang yang memang pemikirannya masih belum sampai. Jadi adalah salah satu bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau tunggal? Jadi seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau ahad? Tunggalkan ahad. Nah, baginda tahu, baginda tidak pernah dolim dalam menjawab suatu perkataan ketika memang di pertemuan itu ada yang belum pantas untuk mendengarnya, supaya jangan menimbulkan kerusakan dan fitnah. Jadi baginda waktu itu menjawab, tidak, la, ana Ahmad bila mim. Jadi jawab baginda adalah, tidak, saya bukan tunggal, tapi saya Ahmad tanpa mim. Jadi dalam bahasa Arabnya, saya Ahmad tanpa mim. Ahmad kalau dibuang mimnya jatuhnya ahad. Ahad maknanya tunggal. Nah, setelah itu yang para sahabat yang mengerti, dia tidak bertanya lagi, karena itu juga sudah jelas gambarannya bahwa baginda hanya akan sampai di situ berbicara, tidak akan menerangkan selanjutnya, karena menjawab dengan cara yang sesuai dengan pendengar. Jadi begitu juga pengetahuan lain. Dan juga begitu, ketika baginda Nabi lagi dikejar, mau dihujam senjata oleh siapa namanya, saya lupa ya. Dan ketika itu orang itu berkata kepada baginda, "Hai Muhammad, siapa yang akan menyelamatkan kamu saat ini?" Ya, baginda akan menjawab, Allah. Tapi kejadian ketika orang itu mau mengurus sepedanya, tiba-tiba dia kan tidak bergerak. Nah, terpukau dia. Jadi seperti itulah sebenarnya pengetahuan itu. Jadi garis besarnya itu memang tidak berhubungan dengan tidak karena setiap pengetahuan itu sesuai dengan ahlinya. Baginda juga menurunkan pengetahuan kepada ahlinya. Mana yang disebut ahlinya? Orang yang memang menuntut pengetahuan itu, menginginkan pengetahuan itu. Itu sebabnya pengetahuan banyak cabangnya. Itu sebabnya juga ada pengetahuan muamalah, ada orang yang dia banyak berbicara tentang hubungan masyarakat dalam ceramahnya, ya karena itu yang dipelajari, itu yang diminta ke baginda. Ada orang yang banyak membahas soal pengobatan, karena itu yang diminta kepada baginda. Nah, pengetahuan yang berbeda itu mempunyai sisi yang berbeda juga, sehingga akhirnya kita tidak boleh mudah menyalahkan suatu pengetahuan, karena menjadi salah ketika fokus pengetahuan kita adalah soal muamalah, lalu kita menyalahkan orang pula soal pengobatan yang kita sendiri memang tidak belajar. Saya pernah satu kejadian, duduk sama seorang ustaz. Waktu itu saya disuguhin kopi, tiba-tiba kopi saya kemasukan lalat. Saya bilang, Ustaz, wah kopi saya kemasukan lalat. Akhirnya kata Ustaz itu, ya sudah, dibuangnya kopinya Pak, nanti saya ganti kan. Tidak usah, lalu lalat tadi saya benamkan ke kopi tadi, lalu lalatnya saya ambil, kopinya saya minum. Lalu kata Ustaz, Pak, itu lalat kan kotor, berpenyakit. Kenapa diminum? Nah, lalu saya katakan kepada Ustaz, itulah ketika seseorang tidak mengetahui pengetahuan tersebut, maka dia akan langsung menyalahkan. Ustaz tidak mengetahui pengetahuan ini, ya pasti menyalahkan. Padahal baginda Nabi pernah mengajarkan, ketika makananmu kemasukan lalat, benamkan lalat itu lalu buang lalatnya.
dalam kehidupan ini kita tidak perlu